Ferry Irwandi diserang digital usai bongkar rencana darurat militer. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Hops Media. Hari ini kita akan membahas kisah penting di balik lensa digital. Bagaimana aktivis media sosial Ferry Irwandi menjadi sasaran teror digital setelah menggagalkan rencana darurat militer dan membongkar jalur provokasi. Ini bukan sekadar laporan, ini soal keberanian, solidaritas publik, dan ancaman nyata terhadap kebebasan sipil. Mari kita selami. Pada Minggu, 31 Agustus 2025, Ferry Irwandi, seorang aktivis dan kreator konten, mengklaim berhasil menggagalkan upaya pemberlakuan status darurat militer di Indonesia. Ia juga mengungkap jalur provokasi dan sumber kerusuhan yang memicu kekacauan saat itu. Pada Senin, 1 September 2025, Ferry mengumumkan bahwa sejak pagi-pagi buta, sekitar pukul 5 WIB, dia dan keluarganya menjadi target serangan digital. Serangan tersebut berupa penyebaran nomor telepon pribadi dan bahkan nomor anggota keluarganya, yang kemudian digunakan oleh akun-akun provokator untuk melakukan teror terhadap Ferry dan istrinya. Ferry menduga, serangan ini merupakan reaksi karena tindakannya yang dianggap sebagai penghalang pemberlakuan darurat militer, disertai upayanya membongkar jaringan provokasi. Meski berada di bawah tekanan, Ferry menyatakan bahwa ia tidak takut atau khawatir. Malah, ia percaya bahwa ancaman itu mempertegas bahwa apa yang dilakukan publik, dengan kesadaran bersama menolak kebohongan dan provokasi, adalah langkah yang benar. Ferry menyebut kerusuhan yang terjadi bukanlah murni aksi rakyat, melainkan kemungkinan bagian dari agenda politik tersembunyi untuk menjadikan kondisi semakin kacau sebagai pembenar darurat militer. Dalam pernyataannya di YouTube, dia juga mendesak pembatalan tunjangan DPR, meminta pejabat yang terlibat mundur, menuntut pertanggungjawaban atas kematian korban, seperti pengemudi ojol Afan Kurniawan akibat tindak represif aparat, dan menyerukan pembebasan wartawan yang ditahan saat liputan aksi. Serangan digital ini jadi warning. Media sosial bisa menjadi medan perang informasi, dan aktor-aktor tertentu tak segan menebar teror demi menjaga narasi dominan. Di tengah situasi ini, Ferry juga mengajak publik untuk melaporkan, report, akun-akun yang menyebarkan fitnah dan melakukan serangan terhadap dirinya dan keluarganya. Ini juga refleksi penting soal kekuatan kolektif. Ketika publik sadar dan bertindak, narasi palsu bisa dikalahkan. Perjuangan Ferry Irwandi bukan hanya soal satu individu, tapi soal bagaimana kita sebagai masyarakat digital merespons ketika kebebasan sipil terancam lewat cara paling modern, teror digital. Jika Anda sependapat bahwa kesadaran publik dan solidaritas bisa menjadi perisai terhadap kekuasaan yang berlebihan, like video ini, share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan konten kritis seperti ini. Tuliskan juga pendapat Anda di kolom komentar. Apakah setelah melihat ini Anda jadi lebih waspada terhadap ancaman digital? Terima kasih sudah menonton, tetap kritis, dan sampai jumpa.